pengertian seni teater. Seni teater adalah jenis kesenian pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung secara spesifik. Seni teater merupakan sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting. Secara etimologis, kata teater. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang ciri-ciri dan fungsi seni teater. Ciri-ciri seni teater ada 4. Yang pertama, seluruh ceritanya berbentuk dialog, baik pada tokoh maupun naratornya. Yang kedua, dialog drama dalam teater bukanlah kalimat langsung sehingga dialognya tidak menggunakan nada petik. Ciri-ciri yang ketiga, naskah drama dilengkapi sebuah petunjuk tertentu yang harus dilakukan oleh tokoh pemerannya. Dan ciri-ciri yang terakhir, naskah dalam drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Fungsi seni teater. Seni teater materi saya adalah pengertian kostum dan jenis-jenis kostum. Pengertian kostum. Kostum atau busana merupakan cara berpakaian di suatu daerah tertentu. Pakaian yang digunakan biasanya disesuaikan dengan kesempatan pada saat itu, yang biasanya digunakan untuk pertunjukan tari. Kostum dapat berupa pakaian secara umum atau gaya berpakaian tertentu pada orang, kelas masyarakat, atau periode tertentu. Dalam lingkup tari, kostum dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang menutupi tubuh penari sesuai dengan properti tubuh. Maka kostum pun memiliki bagian-bagiannya, yaitu bagian kepala, yaitu penutup kepala, bagian badan, bagian atas, yaitu baju, dan bagian badan, bagian bawah, kain dan celana. Kostum merupakan unsur pelengkap dan tidak kalah pentingnya untuk menunjang kreasi antara kostum, tata rias, wajah, hiasan, dan aksesoris. Jenis-jenis kostum. 1. Kostum historis. Kostum yang sesuai dengan periode atau zamannya. 2. Kostum sehari-hari. Dari saudara Sisto. 1. Pengertian sutradara dalam teater. Sutradara dalam teater adalah individu yang bertanggung jawab atas pengembangan interpretasi dan penyutradaraan suatu pertujuan. Tugasnya mencakup pengarahan terhadap aspek artistik dan teknis, mulai dari pemilihan, pemeran, penafsiran, naskah, hingga pengaturan elemen-elemen visual dan audio. Sutradara berperan sebagai pengaruh utama dalam menghasilkan pengalaman dan kesih dan bermakna bagi penonton. Sutradara juga merupakan orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam film. Tugas-tugas sutradara. Seorang sutradara dalam teater memiliki berperan tugas penting, antara lain: 1.
interpretasi naskah. 2. Pemilihan pemeran. 3. Penarian latihan. 4. Desain dan koordinasi. 5. Pengaturan blocking. 6. Pengarahan pertunjukan. 7. Pemilihan musik dan suara. 8. Musik dan tim produksi. Aku mau jelasin tentang pengertian naskah teater. Kalian tahu nggak sih naskah teater itu apa? Kisah yang berisi dialog dan petunjuk-petunjuk untuk dipentaskan dalam pertunjukan teater. Naskah ini berfungsi sebagai panduan bagi para aktor untuk menyampaikan cerita dan pesan kepada penonton. Di sini juga aku punya beberapa contoh dari naskah teater. Yang pertama itu ada naskah teater Romeo dan Juliet karya William Shakespeare. Ini adalah salah satu karya dari William yang terkenal yang mengisahkan tentang cinta tolong antara kedua keluarga yang bermusuhan. Yang kedua ada naskah teater Hamlet karya William Shakespeare. Naskah itu mengisahkan tentang seorang pangeran Denmark yang berusaha membalas kematian ayahnya. Ada naskah teater The Glass Manager karya T.S. Eliot yang mengisahkan tentang kehidupan seorang wanita yang terjebak dalam mimpi dan kenangan masa lalu. Terus selanjutnya ada naskah teater The Imprint of Gay Agnes ya Oscar Wilde yang mengisahkan tentang kehidupan sosial dan pernikahan di era Victoria. Selanjutnya ada naskah teater Gate of Salesman karya Arthur Miller. Saya bawakan adalah pengertian penokoh dan jenis-jenis penokohan. Penokohan adalah penggambaran secara jelas merupakan mengenai seorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Materi yang saya bawakan adalah tentang pemeranan dan perwatakan. Pemeranan atau scene acting adalah bagian vital dari ilmu pertunjukan karena dalam pemeranan terdapat banyak sekali tokoh yang dapat diperankan. Oleh karena itu sang aktor harus fleksibel atau dapat materi yang saya bawakan adalah pemeranan dan perwatakan. Dalam pemeranan atau scene acting itu merupakan bagian vital dari ilmu pertunjukan karena dalam pemeranan terdapat banyak sekali tokoh yang dapat diperankan. Oleh karena itu aktor harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan tokoh yang diperankan. Dalam pemeranan terdapat 8 unsur yaitu lakon, yaitu naskah atau cerita. Biasanya berisi tentang konflik tertentu yaitu konflik antar tokoh, konflik antar tokoh lainnya maupun lingkungannya. Terus yang kedua ada unsur perwatakan yaitu watak si tokoh. Terus ada unsur tubuh yaitu tentang gerak-gerik si aktor dan ekspresi wajah. Terus ada unsur suara yaitu berfungsi untuk menyampaikan pesan lakon yang sedang dipentaskan. Terus yang kelima ada unsur penghayatan yaitu fokus tentang jabatan, pekerjaan, terus agama dan ideologi. Saya akan melanjutkan materi dari tempat saya tadi. Saya membawakan tentang materi teori teater. Teori teater adalah teori yang merujuk pada kumpulan konsep, prinsip, dan pandangan yang membahas berbagai aspek teater, termasuk elemen-elemen pementasan seperti karakter, plot, dan hubungan antara penonton dan juga pementasan. Teori ini membantu memahami esensi seni teater dan memberikan landasan untuk menganalisis serta menginterpretasi karya-karya seni teater. Berikut adalah beberapa teori yang terkenal. 1. Dramaturgi. Teori ini mempelajari struktur cerita, karakter, dan konflik yang ada di dalam teater. Terkadang dikaitkan dengan konsep plot. Untuk kontributor atau penciptanya tidak ada kontributor tunggal, tetapi ada beberapa nama seperti Aristoteles dan Gustav Freytag yang menjadi tokoh penting dalam teori ini. Kedua ada strukturalisme. Teori ini memandang teater sebagai sistem strukturalis
yang dapat dianalisis melalui unsur-unsur dasar. Untuk kontributor ada Ferdinand de Saussure yang berperan dalam mengembangkan strukturalisme linguistik dan juga Claude Lévi-Strauss yang menerapkannya pada ahli budaya. 3. Ada postmodernisme. Teori ini menentang norma-norma tradisional dan seringkali melibatkan penggabungan gaya dan ide yang beragam. Kontributornya ada Jean-Francois Lyotard yang menekankan ketidakstabilan naratif dan keberagaman. Sementara Jacques Derrida membawa gagasan dekonstruksi. 4. Ada feminisme. Ini adalah nilai-nilai seni teater. Seni teater memiliki nilai-nilai yang melibatkan beberapa aspek seperti nilai didik, sejarah, budaya, dan religius. Berikut adalah pengertian nilai teater. 1. Nilai didik. Seni teater dapat menjadi sarana untuk pembelajaran. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang sejarah teater. Asal mula teater yang kita kenal sekarang tidak diketahui dengan pasti, baik tempat ataupun waktu pertama kali teater dikenalkan. Teater biasanya berasal dari agama dari sebuah kebudayaan dunia dapat dilihat pada lukisan dari zaman Batu Batu Selatan. Gambar tersebut memisahkan seorang laki-laki yang mengenakan topeng dan pakaian dari kulit rusa dengan sebuah gerakan tarian. Awalnya, pertunjukan berasal dari sebuah nyanyian untuk menghormati seorang pahlawan yang dikuburinya, yang mengisahkan riwayat hidup seorang pahlawan yang sudah tiada. Dalam hakikatnya, drama berasal dari kegemaran manusia mendengar cerita yang sering diceritakan seperti kisah pahlawan, pemburuan, perang, dan sebagainya. Contohnya tarian bisa yang dilakukan suku Akuti yang menirukan istilah pemburuan bisa. Drama seperti yang dikenal saat ini berasal dari zaman Yunani yang dibuktikan dengan temuan arkeologi dan catatan sejarah. Drama Yunani baru mengalami puncak perkembangannya sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Di Athena, tempat pertunjukan drama yang terkenal adalah Bukit Arkopolis. Jenis drama yang berkembang pada masa Yunani kuno adalah tragedi, satir, komedi lama dan baru. Setelah tahun 200 sebelum Masehi, drama Romawi menjadi penting dalam sejarah karena pengaruhnya lebih terasa di zaman Renaissance. Banyak penulis yang mempelajari drama Yunani lewat saluran Romawinya. Drama serius kurang populer pada masa Romawi dan yang lebih populer adalah komedi dan komedi. Drama berkenaan berkembang antara tahun 900 sampai 1500. Cukup presentasi dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Dari kelompok 3, seni barat itu seperti apa? Terus kenapa seni modern itu terinspirasi dari seni barat? Izin menjawab. Karena daerah barat lebih modern. Simpel. Aktor yang fleksibel itu seperti apa? Fleksibel itu tuh contohnya ya itu tuh mudah beradaptasi, misalnya jadi tokoh ini dia gampang beradaptasi itu. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 1 apa itu tugas sutradara. Dan selesai. Tadi unsur-unsur teater ada apa aja ya? Unsur-unsur teater itu ada jadi teater dan unsur teater. Baik, terima kasih teman-teman DKPB, teman-teman RPLB. Alhamdulillah hari ini sudah selesai beban kita yang pertama, yaitu tentang secara teoritis kita membicarakan tentang teori tentang teater itu sendiri dengan mata pelajaran seni budaya umum. Jadi secara langsung untuk pertemuan kita beberapa kali ini, secara teoritis, secara teknis, secara praktis teman-teman RPLB sudah sedikit mengetahui ya minimal 50% apa itu teater secara teori. Nah, evaluasinya adalah yang sangat sayangkan, harapan saya kelompok terakhir itu tentunya menguasai materi. Harapannya tentunya itu kelompok 1 itu dia tidak membaca dan dia tahu apa yang sebenarnya dia presentasikan. Ya. Yang direkam itu hanya 1 menit.
Tapi saya minta datanya itu 1 lembar bolak-balik. Penyutradaraan datanya 1 lembar bolak-balik. Pemeranan, penataan artistik, lighting, make up, kostum dan lain-lain. Nah, hari ini yang tampil maksimal dan baik adalah Dapa. Kamera, nah kamera. Nah ini Dapa. Dapa hari ini cukup mewakili apa yang dimaksudkan tentang presentasi itu sendiri. Ya, kelompok pertama, kelompok kedua yang minggu kemarin itu sudah maju, hanya beberapa orang dan itu sudah ada catatan, ada kolom, ada nilai, ada bagan yang menjadi bahan pertimbangan saya untuk memberikan nilai. Oke ya, tapi nggak apa-apa. Selebihnya silakan dibaca lagi, dipelajari lagi karena berkaitan dengan ujian semester akhir. Bukan mic dulu, bukan mic dulu. Mic dulu, baru semester akhir. Terima kasih untuk revisinya Ketua Paskib. Nah, ini kamera ya. Ini adalah salah satu paskib terbaik di SMK 3 dan kemarin juara ya. Bukan apa? Oh, bukan dia, tapi dia malu-malu. Oke, kembali ke saya. Ya. Nah, ini si Ania adalah salah satu Anya adalah salah satu peserta terbaik walaupun dia baca tapi cara membacanya hidup. Nah, jadi ada beberapa teman itu yang membaca, ada yang hidup, ada yang asik, ada yang lempem bacanya. Itu juga menjadi salah satu standar. Baik kurang cukup, ada yang baik plus, ada yang kurang min, ada yang kurang plus, ada yang cukup plus, ada yang cukup min. Itu hitungannya. Jadi ya mohon maaf ya. Tugas teman-teman RPL adalah belajar 1 minggu untuk membaca 1 lembar bolak-balik materi. Menurut saya pribadi kayaknya nggak sulit lah. Kalau kalian bilang alasannya kami banyak tugas, nggak usah sekolah. Tugas kami banyak banget di sekolahan, tidak usah sekolah. Di rumah juga ada tugas, nyapu, ngepel, cuci piring, pokoknya gosok baju. Artinya meringankan beban emak dan bapak. Hidup ini beban, hidup ini tugas, hidup ini adalah tanggung jawab dan juga melatih kepercayaan diri dan juga keyakinan. Tujuan sekolah itu jangan tujuan sekolah mabar main game. Nah, itu anak Indonesia zaman sekarang akibat game. Waktunya belajar. Giliran bel istirahat seneng kalian main game mabar langsung lesehan di belakang. Itu kan maha dahsyat itu. Itu Mahadewa. Giliran tugas presentasi ngoceh. Bu, banyak tugas. Pak, jangan banyak-banyak. Apaan sih lu ngasih tugas orang? Kami ini hidup kami penuh dengan beban. Gak usah sekolah. Dapa ini keren ini. Dia adalah salah satu dari sekian ribu mahasiswa yang ada di SMK 3, banyak tugas juga dia bisa. Ini bukti. Ini masa TV dia. Ya. Jadi nggak ada alasan. Jadi dari teman-teman ini ada contoh gitu loh. Oh ya, Dapa kok bisa, kenapa kami nggak bisa? Artinya memang upaya kalian untuk membaca ya gitu. Kau nanya aja ini. Kamera. Nah, ini adalah salah satu pertukaran pelajar. Ya, dia datang ke Lampung. Kemudian ke SMK 3 memilih tempat pertukaran pelajar. Namanya siapa? Namanya Pratama. Dia di sini baru 3 bulan pertukaran pelajar. Ngambil jurusan apa? PPLG yang dulu namanya RPL. Ya, rekayasa perangkat lunak. Oke, terima kasih. Kita kembali ke kelompok ini. Nah, demikian teman-teman RPL. Pokoknya terima kasih. Kita masuk ke cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.